anak-anak kita semua, penerus bangsa, kalian adalah estafet demi kemajuan bangsa Indonesia. Sedikit memperkenalkan diri, nama saya Susanto. Ya, tugas tambahan saya dari Kementerian Pendidikan Ristek yaitu melalui Balai Besar Guru Penggerak. Ya, saya pengajar praktiknya Ibu Linda. Alhamdulillah dari angkatan 9 ini ada 5 orang termasuk saya. Ya, keseharian saya bertugas di SMKN 1 Bandar Sekijang, ya, mengampu guru bahasa Inggris. Kemudian dalam 2020 sampai sekarang juga dipercaya untuk membantu sekolah sebagai ketua kompetensi keahlian jurusan teknik kendaraan ringan. Sedikit saya akan karena tadi Bu Linda memperkenalkan, katanya di sini ada yang mau ikut dari guru penggerak, ya, kawan-kawan. Jadi begitu nanti saya pergi, ya, undangan pernikahan adik saya bisa meninggalkan pembelajaran tanpa ada kewajiban saya yang tertinggal. Ya. Sampailah waktu yang diinginkan. Begitu saya sampai di kampung, kepala sekolah telepon, Pak Susanto di mana? Saya di kampung, Bu, ada acara nikah adik. Kenapa nggak minta izin? Memang pada senang hati dengan bangganya, Pak, ini si apa, ini Pak si A, si B. Padahal kita nggak kenal. Tapi apa? Mereka itu teringat, cium tangan kita, kemudian satu sama kita, ananda kita itu teringat waktu itu mungkin pernah dipukul, kemudian atau mungkin merasa kurang nyaman, tetapi begitu mereka berhasil, ya, luar biasanya mereka akan hormat, kemudian respect dengan kita. Itu yang saya rasakan kemarin di SMKN 1 Pangkalan Kerinci. Kebetulan saya juga ada di sana, ada 2 pengajar praktik saya di sana. Nah, saya sampaikan seperti ini. Jadi anak yang soleh. Kira-kira pengen nggak anak ibu mandiri? Oke, alhamdulillah. Itu mimpi. Kemudian ananda sekalian, ananda punya impian nggak? Apa impiannya? Hah? Oke, bisa membahagiakan orang tua. Bagaimana cara membahagiakan orang tua? Dengan belajar, pengalaman, sebagai jadi berprestasi, taat kepada orang tua, serta menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh. Ini juga harapan. Izin Bapak Kepala Sekolah, nanti Bapak Kepala Sekolah memberikan sambutan. Biasa memang hari ini sudah hadir, ya, hadir. Kepala Sekolah juga sudah hadir, Wakakurikulum, Wakakesiswaan dan Dewan Guru. Ya, tentunya ini menjadi penyemangat yang lebih untuk Bu Linda. Untuk itu kami mohon Bapak Kepala Sekolah memberikan kata sambutannya dan sekali. Selamat siang, ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Pak Susanto sebagai pengajar praktek guru penggerak CGP. Mungkin di sekolah ini untuk Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir. Baiklah, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Susanto yang telah hadir pada banyak dan tetap, ya. Jadi banyak yang masuk tapi banyak tidak lolos, ya. Alhamdulillah di sekolah kita dari berapa kemarin ikut tes? 5 atau 4, ya, gimana tak salah. Cuma 1 yang lolos, ya. Lolos untuk JGP baru, calon guru penggerak, ya. Ini tahapan berikutnya
untuk dijadikan menjadi guru penggerak. Nah, mungkin kamu sudah mengetahui juga dari guru-guru di kelas bahwa kita sudah masuk pada kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu sangat identik dengan guru penggeraknya. Nanti ada lagi namanya kepala sekolah penggerak dan sekolah penggerak. Nah, jadi program Kementerian Pendidikan kita dari Menteri Pendidikan kita. Nah, ini mungkin yang akan kita lihat nanti. Jadi kalau dapat dari SMA 1 Bangkulu Nici, dari 3 jalur ini ada yang masuk gitu. Dan ini mungkin untuk siswa sekalian berpaculah terhadap prestasi, karena prestasi kalian sangat diperhitungkan. Setidaknya dapat pihak di bidang apa, nah, kita kekuatan kita di bidang apa, sesuaikan dengan sertifikat yang kita punya. Ya, insya Allah itu dari saya. Mohon maaf segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan yang luar biasa, kemudian juga dukungan langsung terhadap Ibu Linda sebagai CGP, ya masih CGP ya Pak ya, belum lagi guru penggerak, baru CGP. Dan mungkin Anda juga melihat bagaimana konsentrasi kepala sekolah untuk ya meningkatkan apapun kegiatan yang positif di sekolah ini. Nah, siapa yang masih ingat Sumpah Palapa? Itu siapa yang membuat itu? Gajah Mada, luar biasa. Dia bukan raja kan? Oke. Anaknya ngomong atau enggak sama ibu? Atau ibu mengarahkan? Mengarahkan. Oke. Anak bapak diajak enggak, Bu? Anaknya diajak juga enggak? Hari ini kita juga ajak anak-anak, ya, para siswa untuk mendiskusikan visi, ya, yang nanti ibu guru, bapak guru di ruangan ini membuat visi, membuat impian. Impiannya untuk siapa? Untuk kalian. Iya. 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 Akuntansi. Ya. Ibu melalui pendekatan atau harus dipaksakan? Kamu harus ke akuntansi. Iya. Orang tua itu sudah, walaupun enggak ya, bukan dari rajanya, tetapi dari mana? Mahapati. Nah, hari ini ya visi itu dari Bu Linda sebagai CGP. Ya, untuk Bu Linda kami mohon ya waktunya. Ya, silakan Ibu Linda. Ya, saya akhiri bila itu berkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, dan yang saya sayangi dan saya banggakan anak-anak didik saya SMA 1 Pangkalan Kerinci yang super hebat. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan bisa berkumpul pada ruangan yang berbahagia ini, dan tak lupa pula kita berikan selawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Susanto, dan rekan-rekan guru serta anak murid saya, adik saya yang sudah berkenan hadir pada kegiatan hari ini, memenuhi undangan Ibu. Ya, apa sih kegiatan hari ini, Bu? Apa sih kegiatan hari ini, Bu Linda? Kegiatan hari ini adalah pendampingan individu yang kedua bagi saya, yang ini adalah
visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, nanti di sini kita akan melihat apakah visi sekolah kita ini apakah sesuai atau selaras dengan harapan dan cita-cita kita ke depannya. Bapak dan Ibu serta anak didik Ibu semuanya, kita pasti punya cita-cita dan harapan. Dari mulai kecil kita pasti sering ditanya, apa cita-cita kita? Kalau Bu Desi waktu kecil apa sih ditanya cita-citanya? Banyak ditanya berubah-berubah. Kalau cita-cita mungkin karena masih kecil ya Bu Linda, jadi berubah-berubah tergantung ketika itu menariknya apa. Jadi kalau ketika pergi berobat kok kayaknya dokternya baik, dokternya rasanya merasa tertolong, jadi pengen jadi dokter. Kemudian kalau di kelas kalau gurunya menyenangkan, pengen jadi guru. Jadi banyak berubah-berubah. Pengen jadi bola, sepak bola. Oke, Bu Nemsi, silakan Bu Nemsi. Terima kasih ya. Kalau yang namanya masih kecil sama Desi berubah-berubah. Kadang kita mau jadi dokter. Zaman itu memang dokter itu keren. Jadi apa? Jadi dokter. Jadi dokter. Kemudian jadi apa? Jadi guru. Nah, kadang jadi guru sekarang. Jadi bukan itu. Kamu jadi guru akhirnya. Iya, terima kasih Bu Nemsi. Bunduk, ini dipanggil Bunduk, Bunduk kami. Jadi sebenarnya nggak mau jadi guru dulu. Sekolahnya dulu SMK. Jadi tamat SMK kebetulan perkantoran Pak. Mungkin rencana mau honor saja, gitulah cita-cita dari sih. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Ternyata ada rezeki bisa kuliah gitu. Jadi dan kuliah itu nggak sesuai juga dengan yang dicita-citakan Pak. Pertama keinginannya mau jadi guru ekonomi dan guru bahasa Inggris. Ternyata nggak lulus Pak. Cuma karena cuma pandai main poli aja di SMA. Jadi kata abang saya, bolehlah perempuan kuliah olahraga. Saya guru olahraga Pak. Nah jadi orang olahraga ada kok pakai jilbab katanya. Dan di samping itu saya juga cita-cita mau jadi polisi, jadi polwan. Jadi di samping kuliah itu saya ikut tes, ternyata tidak lulus. Jadi mungkin apa yang kita cita-citakan ini berbanding Mbak, berbanding terbalik. Jadi kita kan tidak berbakat nih menjadi olahraga, ternyata kata Allah seperti itu gitu. Karena olahraga itu identiknya laki-laki. Jadi kami perempuan sebenarnya agak cocok, tapi cocok tak cocok karena didalami mungkin itu pula apanya. Ada situ pula rezekinya, inilah makanya jadi guru. Oke, terima kasih. Ya Bu Ega silakan Ega dulu. Bu Ega nanti ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berikan waktu ke Ega. Dimana sebenarnya sama dengan Kak Desi. Kami cita-cita sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalau dilihat ya sesuai dengan Kak Desi, kalau pergi ke rumah sakit, dulu nenek sering dirawat di rumah sakit. Jadi kalau melihat dokter, ingin jadi dokter. Jadi pas saat pun mama karena di dinas wali kota Padang, jadi ingin menjadi bos di situ. Ya. Jadi sebenarnya kalau jadi guru batu loncatan, memang sebenarnya Ega ingin mau ya sesuai dengan keinginan karena target utama itu ingin menjadi kepala dinas Kak. Kepala dinas. Karena itu ambisi dunianya dulu gitu Kak, mau jadi kepala dinas. Karena mama kasihan jadi bawahan kan gitu. Gimana mau mewujudkan dan mau kuliah ke luar gitu. Tapi mama tidak mengizinkan. Mama menginginkan anaknya tetap mau jadi guru katanya. Itulah Kak disuruh masuk ke UNP, padahal itu malu jadi masuk UNP Kak. Karena kami di Kota Padang kalau UNP itu gelarnya anak kampung. Jadi kami kalau di Kota Padang itu kalau kuliah di Padang di UNP itu dapat gelar gitu. Jadi kalau kuliah di UNAN gelarnya anak pintar, kalau UNP anak kampung. Jadi kami malu kalau kuliah di UNP dulu. Cuman karena memang nasib dan memang kadarullah Allah yang memberikan yang terbaik.
Alhamdulillah hari ini saya menjadi guru yang Hebat. bukan guru yang memang ingin istilahnya Kak mau menyayangi murid dan mau membanggakan murid. Amin. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan niat dan nawaitu ingin membahagiakan murid, ingin membuat murid itu berprestasi di mata dunia. Itu maunya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat mulia Bu Ega. Ya, silakan Bu Yus dulu Bu Yus. Assalamualaikum. Kalau nggak ada harapan, nggak ada cita-cita, mungkin harapan kita tuh untuk hidup kurang semangat. Makanya punya harapan. Nah sampai sekarang kita juga punya harapan cita-cita. Kalau ibu mungkin kalau ditanya apa sih harapan Bu Linda ke depannya? Mimpi Bu Linda apa? Mungkin Bu Linda mimpinya menjadi guru yang dicintai anak murid. Ya. Mungkin Bu Nengsi juga punya cita-cita. Ini guru BK kita, apa sih harapan Bu Nengsi untuk saat ini? Ya. Terima kasih ya buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya kalau kita juga saya sih ya akhir usia saya yang tidak senja ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sama anak-anak bisa dia itu bisa dilaksanakan. Dia bisa mandiri, menjadi anak yang baik. Kita wujudkan dalam sebuah visi, ya Bapak Ibu dan anak Ibu. Nah, kenapa pentingnya harapan dijadikan sebuah visi? Karena visi merupakan awal dari usaha untuk menggapai sesuatu yang kita impikan. Visi memberikan arah dan motivasi untuk meraih perubahan yang diimpikan atau dicita-citakan. Nah, itulah kenapa pentingnya harapan kita jadikan sebuah visi yang ada tujuan hidup kita. Untuk apa? Pasti untuk motivasi internal kita untuk kebahagiaan masa depan. Ya, anak Ibu, Ibu akan membacakan sebuah puisi dari Bapak Soekarno. Ya, presiden pertama kita ternyata Bapak Soekarno pernah menulis puisi. Apa harapan beliau untuk bangsa ini? Aku melihat Indonesia, buah karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Indonesia bergelora, membanting di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kleber, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang mendengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia.
Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Rekan-rekan guru, anak-anak ibu semuanya, itulah puisi yang dibuat oleh Bapak Soekarno, Presiden pertama kita. Kira-kira dari Bapak dan Ibu rekan-rekan, apa sih makna dari puisi yang disampaikan oleh Bapak Soekarno? Kita ini. Ya. Luar biasa. Saya hari ini terus terang aja berkaca-kaca mata saya, ya, dari 4 CGT yang sudah tampil hari ini. Pak Suwanto, ada teman saya yang mau pindah. Kakak saya, teman saya, guru saya, orang tua saya. Beliau di sini terakhir untuk saya. Terima kasih Bu Linda. Alhamdulillah sangat semangat sekali. Walaupun kawan kita pindah, tapi tetap di hati, ya, tidak akan terlupa. Kalau menurut kami, intinya Bapak Soekarno menunjukkan bahwa apapun ceritanya, dia cinta. Dan begitulah kita dalam menyusun sebuah visi dengan berbagai macam ragam siswa, guru, semuanya. Tapi tetap satu visi kita, yaitu untuk mewujudkan peserta didik kita menjadi orang yang terbaik di masa yang akan datang. Nah, ini adalah harapan. Tentu kita punya harapan dan kita seorang pendidik. Kita sekolah, sebuah sekolah adalah sebuah lembaga, tempat di mana adanya interaksi proses belajar mengajar, di mana siswa kita menuntut ilmu. Nah, kita sebagai guru, sebagai pendidik, pemain peran bagaimana cara kita, visi kita, harapan kita untuk membawa murid-murid kita ke pintu kebahagiaan dan keselamatan ke depannya. Nah, harapan dan cita seorang pendidik adalah mewujudkan murid yang cerdas, kreatif, inovatif, berkarakter, dan dengan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Untuk mencapai cita-cita dan harapan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk sebuah visi. Anak-anak ibu semua dan rekan guru juga sudah mengenal bahwasanya profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi. Kita lihat ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Dan ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Inilah harapan kita untuk anak-anak didik kita ke depannya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, saya akan membagikan kalimat lumpang yang akan kita isi. Pernyataan-pernyataan atau pertanyaan yang kita isi di sini nanti adalah apa harapan kita untuk anak didik kita ke depannya. Dan Ibu mohon Bu Dini membantu Ibu membagikannya. Sebuah visi itu kita melihat potensi dan kekuatan positif yang ada di sekolah kita. Apa kekuatan positif dan potensi positif yang akan kita kembangkan untuk anak didik kita ke depannya. Nah, apa saja yang mendukung potensi positif tersebut? Dari siswa, dari guru, maupun dari sarana prasarana yang mendukung. Nah, hal ini dikenal dengan menggunakan manajemen inquiry apresiatif. Nah, sebelumnya Bapak Ibu minta maaf, bisa belum saya jelaskan
Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif ini adalah pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Nah, pendekatan inquiry apresiatif ini adalah pendekatan yang melihat potensi positif, kekuatan positif yang ada di sekolah yang akan kita jadikan perubahan untuk kemajuan sekolah ke depannya. Tentunya berpihak kepada murid. Ya Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, ada 6 pertanyaan. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk menjawab nomor 1 dulu. Waktu satu pertanyaan aja dulu ya Bu. Yang sudah siap kreatif, lebih kreatif atau punya kreativitas yang tinggi, kemudian inovatif, kemudian mandiri. Nah, jadi mereka bisa mengembangkan kemampuan mereka, bukan hanya dari guru, tapi mungkin mendapatkan ilmu dari media-media seperti sekarang ini sudah berkembang, misalnya dari YouTube. Nah, yang penting yang bisa memberikan pengaruh positif bagi mereka. Di dunia setelah tamat, mereka harus betul-betul mandiri, tidak lagi tergantung pada orang lain. Artinya kreativitas mereka harus murni dari mereka sendiri. Kemudian apalagi sekarang Pak ya, generasi sandwich katanya Pak ya. Anak-anak sekarang kan generasi sandwich yang terhimpit antara 2 tanggung jawab. Dia harus menanggung orang tuanya dan menanggung adik-adiknya. Jadi ini memang harus kreatif dan tambah lagi tangguh, mereka harus tangguh, tidak cengeng. Tidak seperti generasi strawberry, walaupun sekarang generasi Z, bukan generasi Z lagi, tapi generasi strawberry. Disepelekannya gitu Pak ya. Kalau bisa anak sekarang, siswa sekarang SMA itu mereka sudah menanamkan jiwa tangguh dengan apapun situasi, tidak milu. Itu yang diharapkan. Yang saya tanamkan kepada peserta didik seperti itu. Mereka harus menanamkan bahwa apa yang mereka rasakan, yang melo itu orang lain juga pernah merasakan, dan tidak terbuai dengan hal-hal yang tadi cengeng gitu Pak ya. Kita harus tangguh, apalagi sekarang luar biasa nih Pak gempuran perekonomian dunia saat ini. Kemudian berani ngambil keputusan. Kalau dengan segala risiko, dengan segala positif negatifnya. Itu yang saya tanamkan saya harapkan ke siswa-siswa itu, ke anak-anak didik kita kalau bisa, mudah-mudahan mereka jadi generasi yang milenial tangguh, berdaya guna, bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama taat menjalankan ibadahnya menurut agamanya masing-masing. Jadi kalau anak ini sudah taat menjalankan ibadah menurut agamanya, ya otomatis dia sudah berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, yang bersama, kreatif, mandiri, inovatif. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita percaya bahwa murid kita itu apa? Ya, silakan Bu Dede, orang yang hebat. Kita percaya bahwa murid kita itu orang yang pertama, orang yang baik. Kedua, orang yang hebat. Ketiga, orang yang pintar. Selanjutnya, orang yang soleh dan soleha. Selanjutnya, rajin dan tekun belajar.
Selanjutnya, siap menghadapi semua masalah dalam belajar. Ya, terakhir, mampu mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan oleh guru. Yang pertama sekali kita mampu meningkatkan kualitas dia harus berprestasi. Hebat seorang murid bukan hebat dalam belajar, tapi harus mampu mencetak prestasi. Itu target utama. Setelah itu mereka tangguh menjalani globalisasi zaman sekarang ini. Mereka harus tangguh, gigih seperti yang dibilang Bu Aida tadi, bahwa mereka bukan generasi-generasi yang loyo, tapi generasi yang tangguh. Setelah itu pemberani. Kita sebagai generasi muda, kita mengisi kemerdekaan, bukan berjuang untuk menegakkan kemerdekaan. Kita orang Indonesia, kita harus pemberani, karena lambang bendera kita merah. Merah melambangkan bahwa kita pemberani, mampu bersaing dengan dunia global sekarang ini, di mana anak-anak kita wejangkan bahwa kita anak yang modern, kita bisa bersaing dengan dunia luar. Dan kita tidak lupa juga generasi gotong royong, di mana kita saling menopang, tolong menolong, peduli terhadap sesama, peduli sosial. Karena terutama sekali bahwa sekarang ini walaupun kita manusia modern, kita harus peduli terhadap sesama. Setelah itu sehat jasmani dan mental. Ini kajian kami kemarin sama Bu Nemsi masalah depresi, di mana anak-anak kita tuntut mereka harus sehat jasmani dan sehat mentalnya. Bahwa kedua-duanya saling sinkron, saling bekerja sama, di mana kalau badan sehat tapi mental tidak sehat, mereka tidak akan bisa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengandung pernyataan kita percaya bahwa murid adalah punya potensi dan kelebihan mereka masing-masing. Jadi tinggal mungkin bagaimana kita mau optimalkan potensi dan kelebihan masing-masing sehingga mereka bisa menjadi seperti yang kita harapkan sesuai dengan perkembangannya masing-masing. Iya, jawaban sudah sih mantap. Yang jelas mereka memiliki potensi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tinggal bagaimana mereka mengembangkan pribadinya menjadi pribadi yang matang, mandiri, dan sanggup mencapai masa depannya. Boleh kasih di Bapak Kepala Sekolah. Di sekolah, Pak, kita mau tambahkan apa, Pak? Ini seru, Pak. Ini tidak perlu banyak-banyak. Kalau saya membuat di sini sekolah, kita mengutamakan disiplin, etika atau moral, dan prestasi. Disiplin, prestasi, dan etika. Disiplin, kebersamaan, lingkungan belajar yang kondusif, dan kerjasama yang baik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini menurut saya mungkin agak sedikit pendek bahwa sekolah kita adalah lingkungan yang tepat bagi mereka untuk mengembangkan potensi dirinya sehingga mereka bisa berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Sekolah kita sekolah yang tepat. Belajar yang tepat untuk mengembangkan diri dan prestasi. Ya, karena guru-gurunya luar biasa, terutama Bu Desi, Bu Ega, Bu Demsi, Kudo, kurikulum, Bu Dini, semuanya. Yang diakui ya, memang guru-guru luar biasa. Nah, jadi ya itu banyak bersyukur, mudah-mudahan prestasi kita semakin meningkat seperti tahun-tahun sebelumnya. Memang kita terus dapat ke nasional kita Pak ya, Pak ya, OSN ya Pak ya, ASN. Mudah-mudahan FL 2 ASN ya, biasanya kita juara 1 Pak. Sekarang
sekarang dapat juara alhamdulillah. Kalau dulu ada juga yang di nasional Pak ya, 2 orang matematika dan fisika. Mudah-mudahan itu kita raih lagi nanti. Amin. Siapa tuh Pak gurunya? Bu Desi. Bu Desi dan Bu Yus. Bu Yus dan Bu Desi. Ini luar biasa. Luar biasa. Ya, terima kasih Bu Ida. Belajar, murid sadar betul bahwa di dalam belajar mereka memerlukan pengorbanan baik waktu, tenaga, pikiran, dan murid juga sadar betul bahwa untuk memperoleh hasil yang maksimal diperlukan usaha yang optimal. Dan kemudian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini memang semua, cuman ini nanti kan harus dirangkumkan ketika kita gabungkan kata-kata itu yang semua biar relevan apa sih sebenarnya yang menjadi harapan kita terhadap anak bangsa. Din, Bapak Din. Jawaban Bapak diambil ya. Udah, Dwi. Bapak nggak jawab. Bahwa kita dapat mendidik dan menuntun, anak kita ini semua hingga dapat mencapai kematangan secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan mereka. Kita yakin bahwa kita mampu membawa anak-anak kita ini menjadi anak yang memang bisa berkembang secara optimal. Aplaus ya. Kami guru muslim mampu, yakin dan menyambung kalimatnya. Yang kita warga di sekolah ini yakin untuk meraih prestasi yang tertinggi melalui program yang telah dirancang bersama. Di sekolah ini paham untuk makin bertambah-tambah sayang ke sama anak siswa kita ya. Bertambah-tambah sayang sama kalian. Kalian juga ya, tambah sayang sama guru-gurunya. Kita harus paham bagaimana mencapai sesuatu yang maksimal, harus tahu apa halangan dan rintangan, dan target utama kita harus bekerja sama seperti sapu lidi. Bagaimana kalau seandainya sapu itu hanya 1 atau 2, kita nggak bisa mewujudkan mimpi itu. Tapi kalau seandainya kita kompak semua bersama, bekerja sama dan saling mendukung, alhamdulillah visi misi ini akan terjadi dan terwujud. Iya, aduh. Paham untuk tidak mungkin untuk mencapai impian dan cita-cita yang diinginkan itu tanpa ada usaha dan kerja keras dari semua unsur sekolah yang bekerja sama itu akan sia-sia. Sama seperti yang kata sapu lidi tadi. Sapu lidi ya bagus. Ya intinya kita harus saling mendukung. Nah, itu udah kerja sama. iya. Sudah. Iya, melalui apa kita melakukan ini semua, itu ya Bu Desi. Di misi. Nah, itu diturunkan di misi nanti. Iya. Berarti visi kita sudah sesuai dengan harapan kita tadi ya. Sudah ya. Oke. Nah, ini visi saya atau P5. Kira-kira visi saya ini sudah sesuai dengan harapan tidak tadi Bapak Ibu? Saya lewatkan dari dengan penguatan pada profil pelajar Pancasila tadi sudah di situ ada impaknya, berakhlak mulianya, mandiri, kreatif, inovatif dan sebagainya. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu, alhamdulillah visi kita sudah sesuai dengan harapan kita. Nah, ini
ini mungkin butuh minta maaf. Kita lihat dari sudah kita buat visi kita sudah sesuai. Jadi bagaimana sikap dan perilaku yang harus kita tunjukkan untuk mencerminkan visi sekolah yang kita buat tadi, yang sudah kita sepakati, sudah selaras dengan apa yang kita harapkan dari guru. Itu dari guru ya? Ya. Visinya untuk Linda atau untuk sekolah? Untuk sekolah. Apa perilaku kita, sikap kita yang akan kita tunjukkan untuk mencerminkan visi sekolah itu? Karena visi sekolahnya menjadikan siswa yang SMA yang terdepan di Kabupaten Pelalawan, berarti gurunya ya berusaha meningkatkan prestasi anak tadi. Bagaimana supaya sekolah kita tetap lebih di atas daripada sekolah-sekolah yang lain. Iya, seperti itu. Terima kasih, betul. Ya. Dan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Nah, seorang kepala sekolah itu menurut saya adalah kepala sekolah yang visioner. Kepala sekolah yang visioner, Masya Allah. Ya, Pak. Tahu ya visioner apa? Tahu ya, visioner. Ya. Ya, visioner itu punya pandangan ke depan yang segudang cita-cita. Ya. Nah, jadi seorang kepala sekolah itu harus visioner. Jadi kalau kepala sekolah tidak visioner, berarti tidak akan bisa mencerminkan visi sekolah. Jadi kepala sekolah itu harus punya, misalnya bulan ini apa yang harus dikejar, tahun ini apa yang dikejar, tahun depan apa lagi, ke depannya tahun apa lagi. Dan mungkin sedikit yang sekilas saya sampaikan. Dan dari saya masuk di SMA 1 itu awalnya kita mencoba membawa anak-anak kita bahwasannya terbuka itu dengan program tur ke kampus ke Yogyakarta. Nah, tahun pertama atau kedua itu kita tur ke kampus ke Padang. Dan ini tahun ketiga merencanakan pertukaran pelajar ke Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, kemudian juga dalam prestasi-prestasi kita selalu kawal prestasi yang sudah ada, itu akan tetap dipertahankan dan mencari solusi-solusi untuk prestasi yang belum yang dapat diraih. Yang seperti yang saya katakan tadi, ya selama saya di sini OSN atau KSN belum dapat menembus pusat nasional, baru tingkat provinsi. Nah, ini mungkin sebagai kepala sekolah itu harus visioner. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, terima kasih kepada Ibu Guru dan Bapak Guru serta Kepala Sekolah serta Bapak yang sudah Bapak Susanto. Perasaan saya adalah setelah mengikuti rapat pada CGP pada Bu Linda ini sangat senang karena mendapatkan pencerahan dari ibu-ibu Bapak Guru yang sangat luar biasa sekali, yang dapat mencerminkan perilaku kepada kami untuk selalu berusaha menjadi murid yang terbaik. Terima kasih. Baik, Ibu tadi apa yang kami harapkan sebagai siswa SMA Negeri 1 Bangkalan Kerinci, yang dimana kami sudah yang dimana dipaparkan untuk visi-visi oleh guru-guru lebih sehingga menyadarkan kami, Bu, betapa sayangnya guru terhadap kami sebagai siswa baik, mungkin kami sebagai harapan mungkin guru bisa merangkul kami sebagai siswa. Mohon maaf, mungkin kami mungkin ada kekurangan mungkin dalam segi mental yang dibilang Ibu Ega, ada kekurangan rohani, ada kekurangan mental. Mungkin guru-guru bisa merangkul kami sehingga teman-teman yang lain bisa semangat belajar dan meningkatkan potensi kreatif dan inovatif untuk sekolah SMA Negeri 1 Bangkalan. Diusahakan lagi ya Pak. Iya, karena langsung merasa gitu Bu, kami akan belajar terus. Iya.
berusaha untuk mencapai prestasi di tingkat KSN. Yang pertama tentunya ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu dan Bapak Guru yang sudah memberikan kesempatan kepada saya kali ini. Baik untuk harapan saya ke depannya untuk sekolah, terutama kami sebagai siswa sesuai dengan visi dari Ibu Bapak tadi. Saya paling terkesima dengan kata Ibu Bapak Guru yakin kepada kami bahwa kami akan disiplin. Karena dengan kita disiplin, pastinya nanti kami akan rajin belajar, punya tekad yang kuat, punya cita-cita, mempunyai cita-cita tentunya akan kami usahakan dengan maksimal untuk mencapai cita-cita tersebut. Maka harapan kami akan menjadi visi dari Bapak dan Ibu yang sudah sampaikan, kami bisa mewujudkannya dan kami tentunya bisa membanggakan dengan prestasi-prestasi kami. Menurut Ferdi, kalau lingkungan belajar itu Ferdi ingin lingkungan belajar yang menyenangkan. Kayak baru SMA inilah Ferdi kalau nggak datang sekolah itu merasa rugi. Kalau SMA itu kayak pengennya libur terus malah malas sekolah. Cuman waktu SMA ini kayak nggak mau sehari itu walaupun sakit kalau memang belum masih sekolah. Kenapa kamu merindukan sekolah? Kayak menyenangkan gitu, terus kayak merasa rugi banget gitu kalau nggak datang ke sekolah. Apa yang kamu rindukan di sekolah? Ya, kadang gurunya sih Bu. Iya, gurunya asik. Temanmu jaga terus kekompakan sekolah, tingkatkan terus prestasi seperti janji siswa kita. Apa bunyinya? Terus mencapai prestasi tertinggi akademik dan non-akademik, teruslah berbuat baik kepada orang, bahkan kepada orang yang tidak baik sama kita, ya, karena buat baik itu kita yang merasakan. Jangan berharap balas dari orang tersebut, tapi Allah akan balas dari orang lain. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih bimbingannya, terima kasih persahabatan yang luar biasa. Kita bukan berpisah, beda alam, tapi kita berpisah sementara. Pekan baru Kerinci sebentar Pak ya. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Semoga lulus jadi guru penggerak, ya. Mudah-mudahan sekolah kita semakin hebat, semakin maju. Apa yang tidak baik, termasuk disiplin yang kita buat selama ini, ya Bundo ya, silakan dilanjutkan. Yang tak baik kita perbaiki. Karena ya tetap semangat, tetap jadi juara di hati guru-guru. Terima kasih. Terima kasih semoga Ibu Bu Aida mendapatkan posisi ataupun lebih tenang ataupun lebih bahagia di tempat yang baru, ya. Untuk Ananda tadi sudah mendengarkan visi dari Bapak Ibu guru kalian. Satu pertanyaan dari Bapak, ya. Suasana kelas seperti apa yang kalian inginkan? Ini di depan kepala sekolah dan dewan guru, ya. Suasana kelas seperti apa yang kalian inginkan di sini di belajar? Saling bekerja sama tentunya, tidak ada iri-irian satu sama lain, dan memiliki kedekatan yang memang seperti orang tua sendiri dengan guru, Pak. Jadi apapun yang kami rasakan, kami bisa memberitahu guru, guru juga mana tahu ada yang salah sama kami juga bisa memperbaiki lagi. Jadi memang kedekatan antara siswa dan guru itu sangat perlu dijaga, Pak. Terima kasih. Masih yang unik dari anak kita, ya. Kemarin ketika saya di SMA, memang ini siswa kami nyeletuk. Begitu saya kasih pertanyaan, kalian pinginnya guru seperti apa? Tadi kan pengertian, ya. Kalian menginginkan guru seperti apa di dalam kelas? Selain tadi peduli, terus kemudian juga terus kalian itu merasa ingin masuk di dalam kelas itu. Selain itu apa lagi yang kalian inginkan
dari seorang guru. Kemarin waktu di SMK 1, siswa tidak suka dengan guru yang berbelit-belit, langsung seperti itu. Nah, kemudian siswa diantaranya, saya lagi ya, Bu Linda kalau ngajar di kelas gimana sih Nak? Terima kasih, izinkan saya jawab pertanyaan dari Pak Satto. Jadi menurut saya selama saya belajar bersama Bu Linda, saya merasa dekat sama Ibu Ni, karena Ibu Ni tidak terfokus untuk pelajaran aja. Ibu Ni juga merangkul dan membimbing kami semakin untuk berfokus untuk pelajaran itu. Jadi pembelajaran sama Bu Linda ini bukan hanya tentang pembelajarannya aja, tapi juga kekompakan sesama lingkungan kelas itu. Ada nggak main-mainnya gitu? Ada gamenya nggak? Pastinya ada Pak. Kayak misalnya mengawali pembelajaran kami ada speaking. Biasanya Ibu Ni menyuruh kami untuk memilih salah satu yang bisa memimpin buat speaking. Habis itu biasanya Ibu juga menerapkan lagu wajib untuk mengawali pelajaran biologi. Senang kalian dengan speaking? Itu yang kalian rindukan? Iya. Oke. Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian, pertanyaan dari kami, ya. Tadi harapan anak seperti itu. Ya. Kemudian saya ingin tanya hal yang menarik dari diskusi ini di bagian mana? Hal yang menarik dari diskusi hari ini bagian yang mana? Ya, bagian yang mana Bapak Ibu sekalian? Silakan. Menjawab kata-kata rumpang tadi dengan berbagai-bagai macam tanggapan kawan-kawan, menarik dan mungkin bisa memotivasi anak-anak kita. Seru lah begitu. Inilah namanya kolaborasi Bapak Ibu sekalian. Kita nggak bisa melakukan visi itu hanya sendiri. Makanya dari awal ajak anak kita, anak kandung kita, suami, keluarga untuk menyongsong atau membuat visi atau membuat impian anak-anak kita. Hari ini kita bawa ini anak-anak kita. Ya, kita tahu oh ternyata anak kita ini pinginnya seperti ini. Ya, suka bermain tetapi ada implementasinya ke pembelajaran. Ya. Terus harapan untuk ke depan kira-kira tadi kan anak-anak sudah ada suka yang mungkin kemudian bermain, kemudian ingin dekat dengan gurunya. Menurut Ibu nih, ya ada nggak yang ingin dirubah atau ada yang mungkin selama ini kita jahin atau mungkin kurang care? Tapi saya rasa semua udah care ya. Mungkin ada nggak yang perlu diperbaiki dari Ibu sendiri untuk mencapai harapan dari mereka? Silakan. Pastinya ada ya Pak, karena kita akan terus belajar dan memperbaiki diri lebih baik lagi. Cuma permasalahannya Pak, kadang-kadang tuntutan kurikulum harus menjust kita, apalagi kurikulum Merdeka ini masih baru dan kita perlu beradaptasi, kita perlu belajar lagi. Tambah lagi tuntutan materi yang begitu padat. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa menyeimbangkan bagaimana kita menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dengan tuntutan kurikulum tadi. Karena kita sudah dijejali dengan target-target yang harus dicapai dan itu tidak boleh tidak. Apalagi di kelas 11 di fase F ini di kurikulum Merdeka memang tidak ada pembatasan di fase F untuk kelas 11 12 materinya. Bahkan materi kelas 12 disarankan untuk lebih banyak diajarkan di kelas 11. Sedangkan yang standar saja mungkin belum bisa terselesaikan, apalagi kami harus menarik yang kelas 12 ke kelas 11. Jadi kadang-kadang itu yang membuat kita tidak bisa konsentrasi kita terpecah itu. Ini yang harus dikejarkan, ini harus dilaksanakan.
Dan yang tuntutan materi ini bukannya hanya pelajaran yang IPA saja barangkali, hampir semua pelajaran Pak. Nah itu mungkin permasalahan kami. Jadi ya mengerjakan materi belum lagi dengan waktu efektif saja mungkin tidak terselesaikan, belum lagi libur-libur yang tidak terduga seperti itu mungkin permasalahannya. Tapi kami akan belajar lagi bagaimana menyikapinya. Mudah-mudahan kami bisa jadi lebih baik lagi sehingga apa yang hasil yang kita harapkan bisa tercapai. Itu saja Pak. Betul Bu, ya. Kalau target-target memang sama seperti itu, ya. Tetapi kalau target kita itu kalau di kurikulum mereka itu kita tidak ada namanya beban mereka itu ke UN, tidak ada. Nah ini di sini memang murni kebebasan pembelajarannya itu melalui CP-CP itu melalui kalau dulu kan ada ya melalui CP-CP kemudian dari modul ya kan nggak ada tuntutan harus ini, yang penting anak itu paham menyukai. Begitu anak paham menyukai mereka akan bereksplorasi. Tujuannya seperti itu, mereka akan bereksplorasi. Begitu mereka akan eksplorasi, mungkin apa yang kita dapatkan akan lebih jauh daripada anak. Karena apa? Mereka semua sudah punya dari Google, YouTube segala macam punya pembelajaran. Contohnya kalau saya ya belajar bahasa Inggris itu, ya saya memberikan materi itu ini kelas berapa? Kelas 11 ya. Saya memberikan materi itu opinion and talk. Sudah belajar kalian? Opinion and talk, ya pendapat. Dari saya hanya memberi materi itu, kasih rincian sedikit. Kemarin saya tampilkan ada guru yang lewat, Pak, mantap kali kanvanya. Kanva siapa itu? Kanva anak. Saya saja belum mampu membuat seperti itu, tetapi anak sudah mampu. Apalagi di Canva itu kalau kalian lihat itu ada magic write. Magic write sudah nampak nih. Ibu-ibu sudah paham? Tahu nggak magic write-nya itu? Belum. Anak-anak sudah ngerti ya? Anak-anak ini kalau semuanya buka klik opinion itu kan langsung keterangannya itu dalam bentuk bahasa Inggris lengkap, benar nggak? Nah, ya apa? Nah, ini mereka sudah dapat. Saya dapatnya baru minggu yang lalu. Saya juga ketinggalan, makanya saya juga harus upgrade. Makanya begitu, magic write apa nih magic write? Begitu kita klik muncul. Begitu juga ketika Bu Linda bilang buat ekosistem ataupun virus, itu akan muncul. Virus adalah ini dalam bentuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia akan muncul dan itu bisa tempelkan saja langsung ke PowerPoint. Maka generasi milenial ini segala macam ketika untuk membuat tugas hitungannya hanya per detik saja mereka bisa nggak? Ini yang luar biasa, ya. Nah, ini yang pembelajaran yang memang kita harus update. Nah, tak terasa tadi janjinya jam berapa Bu? 1 jam, setengah jam. Ternyata lebih ya. Terima kasih atas waktunya Ibu, ya Anda semua, ya waktunya di akhir sesi. Jelas kalau pesan biasa. Oke. Ya, harapan saya teruslah untuk bersilaturahim, teruslah berkolaborasi, teruslah saling mendukung apa yang berada di sini. Bu Linda, CGP, mudah-mudahan dengan mendapatkan dukungan, kemudian mendapatkan support dan kemudian kolaborasi semua akan berhasil. Dan ya, oke. Terus kemudian nanti silakan komunikasi sama Bu Linda, ya pembelajaran apa saja yang sudah ada di guru penggerak itu. Contohnya seperti ini. Nah, ini tidak menyangka hanya permainan-permainan seperti ini, tetapi ini untuk memantik pola pikir kita. Ya, mungkin kalau kita rapat-rapat biasa, udah bosan, udah ngantuk segala macam. Tetapi saya melihat ibu-ibu kemudian siswa di sini ini nggak ngantuk, padahal ini jamnya jam tidur. Ya, tepuk tangan untuk ibu bapak ibu semua. Kesannya saya di sini sangat luar biasa. Saya dari pernyataan ibu-ibu bolak-balik merinding saya, karena memang hanya beberapa tempat. Satu, saya ucapkan
Bu Linda menyampaikan pidatonya dan saya berkaca-kaca. Itu adalah lubuk hati yang paling dalam, ya, dan itu tidak bisa dipungkiri. Kemudian juga saya lihat ibu-ibu ketika Bu Linda di depan matanya berkaca-kaca. Benar? Benar. Kemudian begitu Bu Linda memberikan pertanyaan 1, 2, jawabannya luar biasa. Ini kembali kepada ibu-ibu dan warga sekolah bagaimana membuat visi yang semuanya itu adalah berpihak kepada murid. Karena ini adalah merdeka, kita menghamba kepada siswa, pada murid, bukan menghamba menyembah, bukan. Tetapi bagaimana kita menuntun, memberikan yang terbaik untuk generasi-generasi bangsa yang akan datang. Ya, ini luar biasa. Terima kasih Ibu attention-nya. Mohon maaf ketika mungkin ada perilaku ataupun kata salah saya atau hilang dalam berbicara. Saya mohon maaf dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.